Habis itu aku turunin di lokasi, tak lihat ke belakang, udah nggak ada. Tarta dulu. Waktu pas turun itu nggak pakai basa-basi gitu? Nggak ada. Nggak ada ya, makasih ya mas, kayak Nggak gitu? ada. Posisinya udah tak turun, udah nyampe lihat aplikasi loh. Tak lihat loh ke belakang, udah nggak ada. Pohon tuh terus dah dia goyang. Dia goyang, ada sesuatu yang jatuh dari atas. Brok gitu. Kemungkinan kayak bola besar tuh, bola sepak bola tuh. Tapi tak lihat nggak ada. Kepala kali. Nggak tahu. Apa namanya, roda belakangku nih udah tak gas, cuman muter aja gitu. Muter aja gitu. Masa lumpur? Nggak ada lumpur. Hah? Nggak ada lumpur. Muter aja gitu ya. Jadi merinding. Muter aja. Jadi merinding. Sekarang kita merinding. Hai, kembali lagi di Dewata Podcast Channel. Sudah lama ya, sudah setahun tidak ada narasumber baru. Nah, kali ini di Dewata Podcast kedatangan seorang narasumber, dan ini termasuk teman Dewata Podcast juga. Dan bisa diperkenalkan siapa namanya? Halo teman-teman Dewata Podcast, perkenalkan nama aku Miko Setian Dwi Angga, bisa dipanggil Miko. Ya, Miko ini akan menceritakan tentang pengalamannya dia selama menjadi driver ojek online. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya oleh host kita cantik Mbak Sukma. Terima kasih waktunya. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk menceritakan pengalaman aku, kronologi kejadian yang pernah aku alami dan kejadian-kejadian aneh yang selama aku lakukan di ojek online ini. Gini, singkat aja ceritanya ya. Ketika itu aku mendapatkan penumpang. Mendapatkan penumpang itu di daerahnya jauh lah, di luar Denpasar. Di luar Denpasar ya. Di luar Denpasar, dan ketika itu jam 9.30 malam. Jam 9.30 malam dan ada orderan masuk. Ketika itu orderan masuk, aku terima. Terus si penumpang itu langsung menyamperi dan aku kasih helm, aku kasih helm, tetapi penumpang itu ngomong, jangan lihat muka saya. Serem nggak? Kenapa? Lah terus gimana waktu pas ngasih helm nggak dilihat? Saya nggak ngelihat mukanya kan. Ketika aku ngasih helm, aku kasih aja, oh ya, saya kasih langsung. Nah, helm itu langsung dipakai. Terus perjalanan tak lihat arahnya ini kemana. Oh, arahnya ke Denpasar ketika itu. Nah, oke lah. Dari luar Denpasar, Denpasar. Dari luar Denpasar masuk ke Denpasar. Denpasarnya itu tujuannya Denpasar Selatan. Denpasar Selatan. Aku ambil. Selama perjalanan itu baik-baik aja. Nggak ada kecurigaan apa. Akhirnya waktu itu udah memasuki wilayah Denpasar, aku bilang ke penumpang, izin ya, saya mau isi BBM dulu gitu. Karena kan BBM ku kan udah habis gini, udah nipis itu. Ya, cuma iya singkat aja. Dia turun, aku lihat posisinya itu masih berbentuk orang jelas. Nah, berbentuk orang. Habis itu aku selesai ngisi, kembali lagi menghampiri si penumpang itu. Itu lanjut, dia naik lagi. Dia itu selang berapa menit gitu, kok ada yang gerak gitu di belakang. Terus gitu kan, spontan dong, aku kaget. Tapi aku ngelihat dari kaca spionku sih ya, masih gitu kan, karena dia pakai baju warna putih, warna dress gitu kan, dress baju putih. Habis itu aku turunin di lokasi, tak lihat ke belakang, udah nggak ada. Tarta dulu. Waktu pas turun itu nggak pakai basa-basi gitu? Nggak ada. Nggak ada ya, makasih ya mas, kayak nggak gitu? Nggak ada. Posisinya udah tak turun, udah nyampe lihat aplikasi loh. Tak lihat loh ke belakang, udah nggak ada. Selama naik motor itu emang mukanya nggak kelihatan di spion waktu pas lihat belakang gitu tuh? Dia pesen jangan lihat muka saya. Dia ngomong dengan lantang,
Cewek. Cewek dia, cewek. Cuman rambutnya itu segini lah, spinggul. Ya, terus? Itu dia. Nah, habis itu aku jalan lagi ke sana ke arah tujuannya itu, ya aku tenang aja. Tenang, terus nyampe di sekitar kurang 10 menit, 10 meter, 10 meteran tuh, 10 meter. Aku terus berhenti, tak lihat, Kak udah sampai, gitu kan. Kak udah sampai, ternyata tak lihat ke belakang, nggak ada dia. Nggak, yang tadi itu kan tadi dibilangnya selama di perjalanan tuh kayak ada yang gerak, nggak jatuh. Itu yang aku pikirin. Apa si penumpang ini jatuh? Ketika jatuh, kenapa helm itu posisinya kok ada di jok belakangku? Betul juga, nggak mungkin kan dia siap-siap kalau dia jatuh naruh. kan otomatis jatuh. Iya. Terus abis itu aku nyampe, loh, helm itu posisinya ada di atas loh. Di atas motor. Bayangin, di atas motor. Itu daerah apa itu? Ada kok di dekat sini di Denpasar Selatan, dekat sekarang lagi viral-viralnya dulu. Viral apa? Tempat itu apa namanya? Berwisata kalau sore-sore dekat-dekat sana pokoknya. Kita nggak nyebutin tempatnya kan. Di sana aku merasa aneh aja di situ, kok selama aku berkecimpung di dunia onlinean ini selama 4 tahun baru kali ini aku merasakan kayak gini. Itu jadinya itu yang aku rasakan. Daerah wisata lagi viral di Pasar Selatan, ayo. Iya. Ya coba aja tebak. Viralnya apa ini. dulu nih? Coba aja tebak apa itu. Itu bukan, maksudnya nggak deket kuburan, nggak deket tempat yang kalau rumah. seingat aku dari Setre itu sekitar kurang lebih 20 meter dari Setre yang deket berada. dong. Ya deket banget. Cuma kayak dari sini ke ujung doang kan. 20 meter. Nah, gredes habis itu ya kayak oleng gitu kan, langsung oleng. Aku sih nggak ngerasa, tak lihat dari spion bajunya ini kan kena angin gitu kan. Kena angin ya. Oke lah. Aku nggak ada perasaan apa-apa. Mungkin berlobang jalanan itu tadi gitu. Aku nyampe kurang 10 meter, terus sudah aku lihat map. Oke, jalan tetap udah nyampe lokasi nih. Nyampe lokasi. Tak lihat lagi, Kak. Sudah sampai gitu, tak bilang gitu. Ternyata tak lihat, loh, kemana ini orang? Itu kemana orang ini kan aku nggak tahu. Pertanyaannya, apakah kalau misalnya anggaplah itu sosok yang tak kasat mata menyeramkan, berarti dia punya HP dong? Nah, kalau memang itu yang menyeramkan, ketika aku ngomong di pom bensin di Pertamina, Kak, aku mau ngisi BBM dulu ya, BBM-ku udah nipis. Ya. Jawab iya, dan dia posisinya tuh helmnya ditutup, kaca ditutup, ya kan? Terus dia turun nunggu di pojok gitu. Aku ngisi, udah selesai, udah tak isi, aku balik lagi. Ya jelas orang itu loh. Nah, itu. Ya. Apa sama yang lagi satu jejak orderannya itu? Nah, jejak orderannya itu jelas ada, tapi namanya itu memakai nama kayak huruf Sanskerta gitu, kayak bahasa apa loh, emang bisa ya? Iya itu. Kita edit nama pakai nama apa sih namanya? Banyak, aku juga dapat orderan biasanya orang Thailand, orang apa tuh namanya kayak gitu juga. Gitu. Buat kalian yang driver ojek online, hati-hati. Hati-hati, tetap semangat aja. Tuh. Yang penting kan bayar kan? Iya, yang penting bayar. Waktu itu bayarnya non tunai, nggak cash. Uang beneran kan, tapi iya, ya non tunai masuknya masih kan langsung, beneran ya. langsung masuknya ke dompet tunai, masuknya ke situ. Tapi dompet tunai tak cek, udah tak lihat, tak cek, loh masuk. Tapi orang itu nggak ada kemana. Namanya pakai huruf bahasa gini, Sanskerta itu ada bahasanya. Susah untuk aksara gini, aksara Bali atau aksara Jawa, pokoknya aksara. Nah, pokoknya aksara gitu dah. Antara aksara Jawa, aksara Bali kan hampir sama soalnya. Iya. Nah, seperti itu. Ya itu bisa percaya nggak percaya, atau mungkin sih sebenarnya sih kalau pakai pikiran kita yang lebih maju tuh ya mungkin emang jatuh di jalan sih. Ketinggalan di kenapa ya kok ketika dia jatuh di jalan tuh helm itu kok masih nempel gitu loh ya. Tuh logika aja lah ya, nggak, logika aja. Ya terus selain pengalaman itu ada pengalaman apa lagi? Selama aku di dunia onlinean ini berapa kali aku ya, ada 3 kalian yang menurut aku bener-bener serem. Kalau bener-bener serem yang ini, yang pertama ini yang bener serem.
Karena ngerasain langsung kan, karena bonceng. bener nih bulu gini ku tuh merinding. Bulu kudu. Ya, bulu kuduku nih langsung merinding. Aku nyari tuh. Takutnya aku penumpang ini jatuh, aduh gimana dia nanti komplain ya kan. Kalau jatuh kan helmnya kan masih ada. Gitu. Tapi helm kok duduk di atas jok belakangku gitu, nggak jatuh, orangnya nggak ada. Pas gitu. noleh udah nggak ada. Udah noleh nggak ada. Jadi gini bulu gini ku dia bulu kuduk nih udah merinding semua, dah pikiranku udah aneh-aneh. Udah aneh-aneh nih, duh gimana nih caranya aku cepet-cepet pulang biar ninggalin lokasi. Habis itu aku langsung lurus aja mau arah ke Kuta kan. Nah, di sana aku lihat sekitar 20 meter tuh ada setre di kiri jalan. Di dekat diturunin itu. Diturunin itu. Gitu sih. Apa mungkin pikir aku ya bismillah aja lah. Ini mungkin cobaan. Nah, itu aja. Yang penting bayar. Iya, yang penting bayar. Aku lihat di dompet tunaiku, dia bayar. Jelas uangnya. Daripada dibayar pakai daun kan. Bayar pakai daun. Rugi bandar itu. Udah kita bawa dari luar Denpasar, masuk ke Denpasar, terus bayarnya pakai daun. Kalau luar Denpasarnya daerah mana? Kalau luar Denpasar maaf ya kalau gue sebutin nih, privasi soalnya takutnya kan menyinggung orang-orang yang di sana. Jadi kepo. Ya. Cluenya. Ciri-cirinya sih yang sekarang mungkin banyak orang tempat ngopi-ngopi di sana, dekat-dekat view-nya itu sawah. Dah itu aja sih. Lebih simpel aja teman-teman. Lebih simpel aja. Tuh. Tempat ngopi. Jadi kalau kalian driver ojol, kalau misalnya dapat orderan di dekat-dekat tempat kopi yang ada view sawah, mending langsung di cancel aja deh. Langsung di cancel. Mending menurut aku sendiri. Belum tentu menurut yang lain. Mau diterima aja lah gitu kan. Enggak, bisa diterima tapi lihat dulu pembayarannya. Ya, kalau pembayarannya tunai non tunai oke. Kalau tunai langsung aja cancel. Ya. Daripada daun kan. Nah, benar. Terus next cerita pengalaman apa lagi? Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini masuk di Badung. Ikut Badung. Berarti kan luar dari pasar kan. Nah, ketika itu jam 11 malam sih, jam 11 malam. Kok cuacanya itu agak mendung gitu. Rintik-rintik hujan. Aku dapat makanan. Gaternya itu namanya bule sih. Di aplikasi itu bule. Aku dengan PD-nya aja, aku ngechat, oke, terima kasih, tunggu, harap ditunggu. Dia bales, oke. Basa-basinya driver ojol lah ya. Akhirnya oke. Aku perjalanan set ya daerah Badung sinilah deket-deket tempat wisata itu di situ. Terus jam 11-an tuh hujan rintik-rintik. Aku bawa makanan terus diarahin lewat map kan, karena kan ya kita kan meskipun udah berkecimpung lama pastikan masih lihat map kan, nggak mungkin nggak gitu kan. Akhirnya aku ikutin map, tak ikutin, masuk gang. Gangnya itu hanya cukup satu motor aja, kanan kiri dah tembok. Okay. Nah, aku ngikutin aja terus. Ngikutin map itu. Ngikutin map. Nah, aku ngikutin map terus lurus. Udah nyampe di ujung. Jalanan itu besar. Mobil bisa masuk. Besar. Nah, mobil bisa masuk, di situ ada mobil warna putih. Mobilnya parkir. Mobilnya itu kayak semacam mobil Grand Max gitu dah dia. Itu parkir. Terus loh, jalanan ini udah tembus, mobil ini lewat mana? Gak ada rumah sekeliling tuh, nggak ada. Rumah sekeliling nggak ada. Di situ ada pohon besar. Pohon besar. Di situ jalanan tuh buntu. Mobil ini dari mana? Sakal nggak? Mobil ini dari mana masuknya? Padahal aku ngikutin map itu hanya cukup satu motor, kanan kiri tembok. Mobil itu ada di dalam situ. Rumah sekeliling terusan pagar nggak ada. Nggak ada. Terus baru masuk besar, ada pohon. Ada pohon besar. Tuh, ada pohon besar. Nah, di situ titiknya itu ada di situ. Titik pengantaranku. Orangnya tak telepon nggak diangkat. Terus aku chat nggak ada bales. Aku udah bingung nih. Pikiran dah nggak karu-karuan. Aduh, ini kejadian kayak kapan hari lagi nih. Aku pikirnya gitu maksudnya. Akhirnya tak telepon nggak diangkat, di chat nggak ada balesan, nggak apa. Aku udah bingung.
Nah, di pohon besar tuh dia goyang, nggak ada angin, nggak ada apa loh. Goyang sendiri dia. Pohonnya, Pohonnya sebatang-batangnya. itu, sebatang-batangnya itu. Angin nggak ada, tiba-tiba tuh goyang dia. Posisi motorku itu tiba-tiba mati deh. Aku udah bingung dah. Aduh, ini gimana nih? Kenapa nih motorku nih? Nanti dikirain maling apa aku ini. Itu udah dia. Tuh. Nah, terus aku tungguin aja nih sampai orangnya balas kan. Pohon tuh terus dah dia goyang. Dia goyang, ada sesuatu yang jatuh dari atas. Brok gitu. Kemungkinan kayak bola besar tuh, bola sepak bola tuh. Tapi tak lihat nggak ada. Kepala kali. Itu nggak tahu aku. Sampai sekarang yang ada di pikiran aku. Ketika aku lewat jalanan tembusan itu, aku masih ingat. Kalau sekarang ke sana udah pernah dapat datengin lagi nggak? Gimana ya? Takut juga sih. Buat aja mungkin waktu itu kan gelap. Jam posisinya jam 11. Iya. Jam harinya kalau nggak salah Rabu, berarti kan malam Selasa. Selasa malam Rabu. Tuh, Selasa malam berarti kan? Selasa malam. Tidak kejadian. Selasa malam Rabu. Jatuh dari atas kayak bola dilempar. Tak lihat di atas pakai senter HP ku tuh pakai flash, nggak ada. Goyang, pohon tuh goyang ya. Ya, aneh juga ya kalau misalnya pohon batang besar ada angin yang goyang kan ranting-rantingnya aja kan. Kalau ini sebatang pohon besar ikut goyang kiri kanan tuh paling nggak gempa yang bisa goyangin kan. Tapi itu waktu itu nggak ada gempa. Nggak ada gempa. Kalau mobilnya lihat juga, maksudnya ada platnya. Platnya ada tetap plat sini. Tapi kalau kayak gitu itu nggak sempat foto ya? Nah, nggak sempat foto karena kenapa pikiran kita kan, oh ya kita mendapatkan orderan, ini yang harus diselesaikan kita. Terus orderannya gimana akhirnya? Akhirnya orderannya itu kan bayar tunai kan kita ya rugi kan akhirnya. Nah, ya kita lapor lah lewat di aplikasi itu orderan semacam kayak fiktif gitu loh, orderan bohongan. Kita bisa mengklaim. Itu diklaim makan sendiri akhirnya. Dengan persyaratan kita harus foto isi nota, foto makanan. Tempatnya juga? Tempatnya nggak berani tempatnya nggak berani kan untuk di difoto gitu kan. Tapi berarti itu benar-benar sudah ditungguin nggak balas-balas ya? Nggak balas, ada sekitar 30 menit aku nungguin. Aku dari sana nyampe, aku noleh sebelah kiri, kok ada mobil? Padahal di situ tuh udah mentok, udah tembok ya. Ada pohon besar, titiknya ada di situ. Kemana nih ya gitu? Aku kemana nih? Tak telepon, nggak diangkat, di chat, nggak diangkat. Aku udah bingung, udah pikiran nggak kemana-mana. Mobil nih masuknya dari mana? Padahal jalanan yang pertama aku masuk dari jalan raya tuh ukuran satu motor. Iya. Ukuran satu motor. Bisa jadi makanannya sudah Nah, bisa jadi. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya, dibayarnya pakai rezeki yang lain ya. Rezeki yang lain tuh. Itu juga ya gimana kalau misalnya aneh juga sih kalau jalan sesempit itu. Cuma ukuran satu motor tiba-tiba ada mobil di jalan, kecuali kalau kita mau pembuktian ya kesana lagi kita lihat bener apa enggaknya. Tapi kan nggak berani kan? Nggak berani itu. Bisa jadi kalau tiba-tiba kesana ternyata kuburan kan? Ya bisa jadi juga gitu. Dan yang aneh itu kan pohon besar. Pohonnya kan? besar tuh. Karena logikanya tuh pohon besar, meskipun ada angin kenceng batangnya nggak akan goyang. Dia batangnya ikut ya, semua itu goyang. Goyang dia kenceng. Nggak ada angin, nggak ada apa kok gini gitu. Kakiku nih udah dingin nih dari bawah nih, udah dingin nih kaki. Duh, ada apa nih aku pikirku. Udah tenang. Tetap dah aku meskipun dia goyang nggak menghiraukan kan, tetap aku ngechat si gini customer tuh, jatuhlah dari atas, bro, gitu. Bola. Aku kan nggak tahu gimana nih nyarinya. Cuma dengar suaranya aja betul nggak kelihatan. Liatin kok nggak ada, tapi kok pohon ini tetap goyang gitu. Cuman pesanku sih kepada driver yang lain-lain gitu kan, kalau malam ya usahainlah kita terima orderan yang harus jelas, jangan sampai kita menerima orderan yang nggak kita inginkan. Contohnya apa? Orderan bohongan.
pasti kan ada juga kayak gitu. Kasihan lah. Tapi itu dari mana itu orderannya nggak jelas kan juga susah kan ukur. Juga susah gitu. Kecuali kalau dia sudah bayar non tunai kan. Karena kebanyakan Mbak Sukma ya, ketika orderan bohongan gitu, apalagi semacam makanan, itu pasti bayarnya tunai dia. Pasti bayarnya tunai. Itu dia. Oke deh. Nah, kita masih semakin penasaran nih bagaimana dunia perojolan behind the scene, dunia perojolan X tak kasat mata. Lah, kayak judul film. Iya. Ya kan mau nggak mau ya karena di jalanan, karena gelap, berdekatan dan bersinggungan dengan ya hal yang di luar nalar, yang kita pun nggak tahu kan, kayak gitu, yang kita tidak bisa prediksi. Iya. Di satu sisi kita butuh uang, di satu sisi kita takut. Tuh. Terus kita juga gini kok kalau ya risiko sih kerja di jalanan. Iya. Kalau kita nggak nabrak, kita yang ditabrak. Kalau kita nggak ditakutin, kita yang nakutin. Nah, cuma itu aja. Bener nggak? Ya yang itu, yang kalau kita nggak ditakutin, kita yang nakutin. Kita yang nakutin, itu dia. Kalau kita nggak ditabrak, ya kita yang nabrak. Itu ya. Ya resiko, semua pekerjaan pasti ada resikonya kok. Tuh, tapi ya jalani aja. Sebelum kita melakukan pekerjaan itu, kita berdoalah menurut agama kita masing-masing. Itu aja. Ya anggaplah itu cuma ya mungkin biar ada hiburan. Iya, biar ada dia kasihan kasihan tuh kesepian. Ajak main Next, apa lagi pengalamannya? Pengalaman aku yang terakhir mendapat orderan lagi nih jam 10 jam 10 malam. Aku mendapat waktu itu di posisiku ada di daerah Kuta. Daerah Kuta ya. Nah, ambilnya itu di Badung juga tuh Kuta. Badung kan Kuta kan Badung. Ngambilnya di posisinya di Denpasar. Denpasarnya mana? Di dekat Tegal Kerta. Monang Maning. Oh, yang masuk tadi kita Nah, itu kan. Nah, ngambilnya di sana. Bawahnya tuh ke Kintamani. Jam segitu bayangin. Kok bisa? Maksudnya dari Kuta ke sana apa nggak ada driver lain yang di sekitar sana? Nah, mungkin ada ya. Mungkin di cancel atau enggak. Kita kan juga nggak tahu gitu kan. Karena mungkin jarak tempuhnya juga atau malam. rezekimu juga kan. Nah, malam udah gelap, posisinya juga gerimis. Itu tuh mungkin kebanyakan ya memang sih ongkirnya oke, lumayan, mungkin ya kebanyakan di cancel karena satu udah malam, baliknya dari sana tuh pasti di atas jam 12 malam tuh. Nah waktu itu aku ngambil orderannya dari Kuta sana, aku langsung meluncur, tak konfirmasi orangnya, oke ditunggu Pak, aku bales langsung berangkat sana. Berangkat dari sana, ambil tuh, tahu orderannya apa? Hanya paku kecil. Paku, tahu nggak? Paku satu box aja. Paku biasa. Paku bangunan gitu. Paku bangunan. Dengan yang warnanya silver itu. Warnanya silver kan. Nah, aku bawa langsung ke arah sana. Bayangin lewat di sana jam segitu, kan gelap. Dah pikiran aku nih dah kemana-mana, dah kacau. Aku pulangnya ini gimana kalau nggak ada orang? Itu aja ya tak pikirin setiap di perjalanan. Tapi ya alhamdulillah ya, adalah di belakang tuh mobil dia ngikutin mungkin buat kita teman gitu loh, jangan membuat kita teman dibarengin gitu kan ya. Itu mobil beneran nggak? Tapi ketika aku kencang dia ngikut kencang. Lihat dari spion kan kencang. Jaraknya antara motor aku sama mobil tuh sekitar 5 meter lah. Kan dekat lah. Dekat. 5 meter. Kayak segini, lebih jauh lagi dikit ya. Dua kali kita ya. Terus ketika aku kenceng, dia ngikut kenceng. Ketika aku pelan, dia kok makin menjauh gitu. Ya nggak? Dilihat dari spion gitu kan. Dilihat dari spion. Nih mobil nih kok ngikutin aku terus. Sedangkan jalanan sepi. Atas lagi ngelewatin di Pura Batur tuh. Jauh banget. Ya itu yang naik motor. Naik motor. Kenapa diterima? Kenapa kok
Mbak Sukma bilang kenapa diterima? Aku lagi butuh. Nah, butuhnya apa? Karena kita bekerja. Itu kan. Nah, itu makanya. Bayarannya lumayan. Bayarannya kan? tergiur dari ongkirnya itu segitu, tapi resiko yang di belakang nggak aku pikirin. Nah, resikonya itu tadi diikuti mobil. Kok ketika aku pelan, dia kok menjauh. Itu jauh loh, 2 jaman loh. Udah jam 1 jam 43 menit. Ya balik lagi kan. Subuh nyampe- dini hari nyampe sini Denpasar. Aku nyampe Denpasar sini jam 2.15 menit. Bayangin dingin, udah gerimis, udah nggak karuan, dah pikiranku udah kacau. Tahu kan arah ke gini tuh yang Tahu, naik. dingin banget. Yang Sampai berkelok-kelok. lewatin arah Batur, Iya. penelokan ya. Penelokan. Lurus. Aku lewat Payangan waktu itu. Masih ngelewatin Pura Baturnya juga kan tuh jauh banget Iya, itu. Pura Batur, dari Pura Batur tuh sekitar lagi 15 menit lagi terus ke utara. Jauh itu 15 menit jalan lurus, apalagi jalan lurus, desa kan. iya. Terus akhirnya setelah sampai sana? Nyampe sana tuh ya bener sih, yang nerima dengan kasat mata aku tuh yang nerima bener-bener orang. Aku takutnya itu kan bohongan gitu loh. Nah, bohongan, ternyata bener-bener orang. Mas, makasih ya sudah mau menerima orderan aku gitu. Aku dari tadi tuh di-cancelin terus. Duh, kenapa nggak ngambil sendiri aja, Mas? Di sini nggak ada ya toko kayak gini gitu kan. Nggak ada, Mas. Di sini jam 7 tuh udah tutup, udah semua udah tutup, udah malam. Juga gimana kalau nggak di daerah sana yang ada gitu. Terus Masnya ini gimana pulangnya? Nah, itu yang aku pikirin. Aku ngomong langsung kepada si customernya, itu yang aku pikirin. Orang beneran customer. Gimana? Orang beneran customer. Orang beneran. Dia orang Bali sih. Orang Bali. Aduh, gimana? Udah dicubit. Foto beneran. Terus dia tak giniin, Mas, dia nawarin aku untuk tidur sana besok pagi aja, Mas, ke Denpasarnya pulangnya gitu. Aku jawab dong, aduh maaf, saya nggak bisa karena kan ada istri di rumah gitu, yang nungguin juga gitu. Akhirnya terpaksa nih aku pulang malam pulang dari sana itu aku jam 12:05 menit. Aku berangkat pulang, nyampe sini jam 2:15. Selama di perjalanan itu gimana ya? Bulu kuduk nih juga merinding. Karena Aku dingin. sendirian di sana. Dari sana tuh ke Denpasar tuh sendiri, nggak sama siapa-siapa. Selama perjalanan, tahu dong sebelum Pura yang jalan turunan tuh? Di depannya Gua Jepang itu. Nah, kita kan belok ke kanan dah. Ke kanan kan jalan yang agak rusak dikit-dikit loh. Nah, tuh di situ kan ada tertera tuh pelang ya, Besetra. Wih, ini ya, ini menantang ini ya. Ini menantang lagi nih teman-teman. Wih, kok kayak gini arah pulangku deh. Padahal mapnya itu lewat dalam situ deh. Sorry, by the way, bagi yang nggak tahu, Setra itu kuburan ya, bahasa Balinya Setra. bahasa Balinya kuburan itu Setra. Lanjut. Oke, aku lanjutin nih. Waktu terus jam 12:10 menit aku 10 menit apa berapa menit ah? Ya 5 menit itu aku pulang. Terus habis itu nyampe aku kan berhenti dulu nih lihat map karena malam. Kan gelap posisinya. Kok arahnya lurus loh. Di situ ada pelang loh. Setra loh. Waduh, dah pikirku. Ini aku mau dimasukin kemana lagi? Ini mau dimasukin kemana gitu. Tapi ya aku berpikir ya Bismillah aja lah, gitu. Bismillah, moga aja nggak ada halangan apa-apa. Ya terus aja aku lewat situ. Ikutin map itu. Ternyata aku nyampe dari situ masuk. Jalanan tuh buntu Mas Sukma. Mapnya nggak canggih, daerah apa sih? Daerah pariwisata, mapnya nggak canggih. Nah itu, aku juga nggak tahu loh. Aku masuk loh di situ kok. Aku masuk wilayah Setra di dalam loh. Ini kok masuk di sini nih? Ya putar balik kan aku. Putar balik tuh. Roda belakangku nih. Udah tak gas, cuman muter aja gitu. Muter aja gitu. Masa lumpur? Nggak ada lumpur. Nggak ada lumpur. Muter aja gitu ya. Jadi merinding. Jadi merinding. Sekarang kita merinding.
Karena kan biasanya kalau misalnya ban kita muter tuh karena masuk lumpur. Karena masuk lumpur. Nggak ada lumpur, bayangin. Terus? Nggak ada lumpur. Terus dia muter, loh, kita lihat muter, waduh, ini dah aku. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ayo berdoa kamu, ya Allah, dah aku sampai gitu cuma, aduh. Ini terus. Ada sekitar 10 menitan dah aku terus ngegas aja itu. Nggak jalan-jalan. Ke sana nggak ada rumah penduduk. Nggak ada rumah penduduk itu. Berarti kamu tuh masuk benar-benar di lingkungan Setra itu. Masuk di lingkungan Setra itu aku. Oh. Nah, bisa keluar dari situ 10 menitan aku situ. 10 menitan akhirnya tak gas aja kan. Habis digas tak gas terus. Habis itu kayak didorong gitu loh. Wes gitu, lu langsung kenceng langsung keluar. Oh ada berarti kayak yang kita misalnya kalau kayak di film-film yang motornya ditahan sama orang agak naik gitu muternya. Tapi merinding kan? Merinding. Iya, udah. Terus waktu itu terus pulang terus ngikutin lagi jalan ke dekatnya Payangan tuh kan ada lagi tuh Setra lagi. Iya. Nah dari situ dah lewat di situ jam 1-an aku lewat sana. Jam 1-an ngebut dah aku nggak terasa dah udah gerimis udah pandangan nggak rabun kabut kan nggak deh kalau udah turun Payangan nggak kabut nggak ya kabut. Habis itu ada lagi Setra kok ada orang berdiri di situ berdiri dia pakai kalau nggak salah pakai baju warna merah baju biasa kayak baju kita. biasa Celana baju kaos gitu pakai gitu atas bawahnya merah atas bawah merah laki-laki kalau nggak salah laki-laki seingat aku laki-laki dia laki-laki dia berdiri gitu berdiri di pinggir jalan kan merinding lagi aku hari ini kan ceritain tuh berdiri kesalip set loh tapi aku tuh putar balik loh, orang itu ngapain berdiri di situ gitu kan aku putar balik dilihat karena kepo putar balik karena kepo sedangkan jam segitu pulang dari Kintamani balik lagi ke atas terus kita lihat loh orang itu berdiri di sini loh nggak ada loh udah nggak ada orang itu kemana larinya padahal aku sekitar dari lokasi itu sekitar 20 meteran 20 sampai 25 30 tuh balik lagi aku balik kita lihat orang itu nggak ada. Padahal di kanan kiri itu cuma isi perkebunan. Di depannya Setra tuh. Perkebunan tuh. Aku balik lagi sana, tak lihat, tuh nggak ada orangnya. Kemana nih orangnya? Ada tulisan kecil menuju ke arah Panah, menuju timur ya, timur atau mana? Setra lagi. Udah 2 kali aku ditemuin gini. Aduh, lagi. Lanjut dah pulang. Ya lagian kepo banget sih. Udah malam. Jam segitu, cuma jam 1-an loh. Kok ada orang berdiri di situ? Ya kan? Mau kemana? Pikiran aku kan, tak tolongin lah. Siapa tahu dia mau arah pulang atau kemana, tak bonceng. Pikiran aku sih nggak ada yang aneh-aneh gitu kan. Terus tak balik lagi, tak lihat orangnya udah nggak ada. Nah dari situ nih, dari kaki nih. Udah mulai bulu-bulu kaki ini udah mulai berdiri. Gak nanya, aduh goblok ngapain harus ke arah sana, ngapain harus putar balik gitu. Yang tak goblokin aku itu kenapa kok aku harus putar balik lihat orang itu gitu. Iya, saking keponya. Kan aku. Tinggal bisa lihat spion itu nggak dilihat. Dari spion nggak kelihatan, kan gelap nggak ada lampu deh. Kalau lampu kan udah jarang. Tuh. Jadi selama yang aku alami selama aku menjadi driver begitu selama 4 tahun. Yang masih jadi penasaran itu nggak nanya paku itu untuk apa? Nah, aku pakunya itu cuma 1 batang apa 1 kotak? 1 kotak. 1 kotak paku. 1 kotak paku. Tapi kalau kan berat ya, itu lo enteng sekali. Di dalam boxnya itu kayak cuma semacam kayak isi 2 atau 3 lah. Kentik-kentik gitu. Kamu ngambil pakunya tuh tempat apa itu? Toko bangunan? Nggak, toko-toko biasa, toko kayak lampu, kabel, segala macam, kayak alat listrik tuh. Aku ngambilnya di situ. Kenapa ya orangnya tuh harus banget paku itu malam-malam hari gitu loh? Nah, ya itu. Aku nanyain, "Pak, di sini nggak ada, Pak?" gitu.
aduh nggak ada mas gitu. Nggak nanya itu. Ini Pakku mau pakai apa Nggak, malam-malam? aku sempet nggak nanya gitu. Mungkin ya privasi lah ya, karena kan untuk barang apa, Ya, buat apa? Privasi. Untuk barang apa? Masa, Ya, mungkin kan. anggaplah misalnya, oh ini mau masang cermin, oh mau masang Ya kayak lukisan, gitu masa kan privasi. masuk akal lah ya kalau ngomong kayak gitu. Cuman aku nanyain aku nggak sempet nanya sih Pak untuk apa sih Pak pakunya. Aku nggak sempet nanyain gitu karena kan oh mungkin orangnya ini lagi butuh. Lagi butuh makanya kok sampai jauh-jauh nyarinya. Itu aja sih pikiran aku sih, itu aja. Ya kan, tapi jadinya kan ya pengalaman lah ya. Pengalaman tuh. Jadi kalau untuk orderan jauh-jauh berarti Yang mending kalau ada lagi orderan jauh mau diterima lagi? aduh enggak. Udah enggak terima orderan jauh gitu. Udah hilang kekepoannya. Udah hilang dah Oke. berapa kali dah gitu dah. Hilang jadi. Oke, apakah ada cerita lagi pengalaman lain? Selama aku berkecimpung di ojek online nih, itu aja sih yang punya pengalaman. Jadi untuk driver-driver yang lain ya, mungkin kalau nyalinya pemberani ya, terserah dari mereka mau diterima apa enggak. Tapi kalau menurut aku, kalau malam-malam itu mending ya stop lah. Jangan sampai larut malam, kasihan ya kan. Kalau ada apa-apa di jalan, cuma itu aja. Ya, terima kasih banyak ya atas share terima pengalamannya, kasih, sama-sama. sangat-sangat. Jadi apa sih namanya? Jadi buat kalian teman-teman yang punya pengalaman misteri yang ingin diceritakan ke teman-teman Dewata Podcast, bisa hubungin kami di Instagram Dewata Podcast. Di sana tinggal DM tim kami aja, dan khususnya nih buat kalian yang driver ojek online yang ada di Bali yang punya pengalaman seperti Miko ini, bisalah kalian share ke kami tim Dewata Podcast. Terima kasih.